Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, mencari dan menerima lawatan Tuhan bersama kami di channel GPIA Skena Glory Ambon. Haleluya, great is our God. Raja
Saya mengundang Bu Pendeta Silviana berdoa lagi kebenaran firman Tuhan kepada kita. Benar Tuhan, pagi hari ini kami membutuhkan urapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, mari kita bekerja. Roh Kudus yang manis, Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Yesus, tahu Tuhan urapan-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu mengalir di setiap kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir, nyatakan kuasa-Mu. Terus mari penuhi kami terus. Penuhi dengan urapan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Tetapi ketika manusia itu sudah dicemari, hidupnya dalam kejahatan, hidupnya bercela, maka roh Tuhan tidak akan lagi berkenan untuk hidup di dalamnya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, Rohku tidak akan lagi tinggal dalam manusia, sebab manusia itu adalah daging semata. Tuhan mengambil rohnya dari manusia yang hidup melakukan kejahatan pada waktu itu. Dan Tuhan berkata bahwa Dia menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu mengilukan hati Tuhan. Nah, saudara, menyesal itu artinya bahwa perasaan tidak senang, tidak bahagia, susah, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena berbuat yang kurang baik. Ya, berbuat yang kurang baik. Ada firman Allah berkata, itu sangat memilukan hati Tuhan, sangat menyedihkan hati Tuhan. Kalau buat saya, kata terharu tidak pas. Orang terharu itu kalau perbuatan-perbuatannya menyenangkan, kelakuannya itu baik, orang akan terharu. Tetapi kata pilu ini sangat pas dengan kata sedih. Sangat sedih ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di muka bumi. Tidak beda jauhnya dengan zaman kita sekarang ini, saudara. Kalau terjadi COVID-19, saudara tahu bahwa COVID-19 dia sedang mengancam populasi manusia di bumi. Saudara, karena COVID-19 manusia terkapar mati di mana. Dia mengancam populasi manusia di bumi. Tidak hanya COVID-19 mengancam populasi manusia, belum selesai, datang wabah-wabah yang lain. Penyakit demam berdarah, dia mewabah dan dia sudah memakan korban lebih dari COVID-19 di Indonesia. Dia juga mengancam populasi manusia di dunia. Saudara, kalau kita melihat kondisi yang sedang terjadi pada saat-saat sekarang ini, kita akan melihat bahwa kondisi kita yang sedang kita hadapi saat ini di tengah-tengah bumi tidak beda jauhnya dengan kondisi pada zaman purbakala, di zaman Nuh ketika Tuhan memusnahkan bumi ini dan airnya. Manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi ini.
mentalnya rusak, akhlaknya rusak, moralnya rusak, hidupnya rusak, semuanya rusak. Ya. Mereka menjalankan hidupnya. Sikap kemurahan dan sabarnya berubah menjadi hukuman atas manusia. Ya. Tuhan itu dia sabar, dia penuh dengan kemurahan. Tapi karena oleh kejahatan manusia, sikap itu dia berubah menjadi hukuman bagi manusia. Nah, kita sedang hidup pada zaman kasih karunia, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini, kita sudah mendapat kemurahan Allah yang begitu luar biasa dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya, mati, disalibkan, mati untuk kita. Tapi ketika kita menjalankan hidup kita di tengah-tengah dunia, kita tidak menghargai keselamatan yang adalah anugerah Tuhan buat kita. Kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita sudah ada dalam Tuhan, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menyerahkan hidup kita buat Tuhan, tapi kadang-kadang kita suka mempermainkan kasih karunia Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu memilukan hati Tuhan. Kita tidak usah melihat orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang di luar dari agama Kristen. Mari kita lihat diri kita, orang-orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kita hidup sudah melakukan seperti yang Nuh lakukan? Dia melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita melakukan kebenaran firman Allah tepat seperti yang Nuh lakukan, maka kita layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, firman Allah berkata, Rohnya tetap akan tinggal dalam kita. Kalau kita menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, kemurnian hati, kita menjaga hidup benar di mata Tuhan, maka Rohnya tidak pernah akan terangkat dari kita, diambil dari kita, dan kita layak mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ini zaman kemurahan, banyak orang mempermainkan kasih karunia Tuhan, seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi malam. Roh Kudus dia akan berduka karena kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kasih karunia itu dia berubah menjadi sebuah hukuman karena kita tidak pernah bertobat. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan mendapatkan satu pribadi yang dia hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu Nuh. Nuh adalah satu pribadi yang menjadi fokus perhatian kita pada saat ini. Firman Allah berkata, tetapi Nuh itu pada zaman itu ketika Tuhan sedang menilik bumi dan manusia sedang menjalankan hidupnya yang jahat dan rusak di mata Tuhan, tapi Tuhan mendapatkan satu pribadi yang didapati hidupnya berkenan kepada Tuhan, Nuh dan keluarganya. Saudara, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Sebab dia adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang benar. Hidupnya tidak bercelah. Dia memiliki pribadi yang menurut akan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan itu tepat seperti yang Tuhan sampaikan kepadanya.
Saudara bisa bayangkan kalau Nuh tidak mendengarkan baik-baik pesan Tuhan, kalau Nuh tidak mendengarkan baik-baik suara Tuhan, maka dia tidak akan mungkin melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saya melihat di sini bahwa dia punya pribadi yang menurut akan firman Tuhan. Karena dia punya hati yang menurut, tentu menurut akan firman. Ya, Tuhan bilang, Nuh, beta akan musnahkan bumi ini. Tapi mari beta bilang buat Ali buat bahtera. Ukurannya segini. Nanti dia dilapisi dengan pakal dari luar dan dalam. Pakal itu supaya saudara dia tutup lubang-lubang, jangan sampai air masuk. Saudara kalau lihat di motor kayu biasanya itu ada pakal di sambungan-sambungan kayunya. Nah, Tuhan bilang bikin akan ukuran panjang segini, lebar segini, akan punya besar segini. Dia harus berpindah. Dan saudara tahu, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Saudara dan saya bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan kalau kita dengar baik-baik. Kita dengar baik-baik suara Tuhan. Kita dengar baik-baik firman Tuhan. Kita dengar baik-baik pesan Tuhan. Kalau kita tidak dengar baik-baik, berarti satu pun pesan Tuhan tidak akan kita tangkap. Nah, ketika firman Allah disampaikan kepada kita, jangan kita fokus ke hal-hal yang lain. Engkau yang tidak punya lagi Alkitab manual seperti ini, jangan buka HP lalu saya fokus firman, buka aplikasi lain. Ya, galeri kah, YouTube kah, apakah, lihat foto-foto kah. Kita kepingin lihat foto-foto kita kemarin. Kita berdiri posisi bagaimana, asal kalau sempas kita hapus. Ya. Lihat YouTube apa yang sedang trendy hari ini. Artis mana? Ya, orang-orang mana? Kita ingin lihat status yang sedang diangkat dalam Facebook, ya, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kita fokus kepada suara Tuhan. Kita fokus kepada firman Tuhan, sehingga kita akan melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita dengar baik-baik firman Tuhan, supaya kita melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan buat kita. Fokus kita hanya firman. Pikiran kita tidak kemana-mana, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi penurut, melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Saudara, pribadi Nuh inilah yang sedang Tuhan pilih akhir-akhir ini. Mungkin saat ini Allah sedang menilik bumi, Allah sedang menilik bangsa-bangsa di muka bumi ini. Apakah Allah akan menemukan orang-orang seperti Nuh dan keluarganya yang layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Engkau dan aku, katong semua akan layak mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan apabila kita menjaga hidup benar di mata Tuhan. Hidup kita tidak bercela di mata Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Dia sampaikan kepada kita. Maka kita layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita layak untuk mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, sekalipun keberadaan dan sifat, ya, maksud Allah ini tidak berubah atas manusia. Ya, tapi
Tetapi saudara, ia tetap terbuka dan tanggap terhadap urusannya dengan manusia. Allah dapat mengubah perasaan dan sikap serta tindakannya terhadap manusia ketika manusia itu dia juga tanggap dan respon. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ya. Bahwa Tuhan itu bukan manusia yang harus menyesal. Pasal 1 ayat yang ke-17. Segala ketetapan yang sudah disampaikan oleh Tuhan tidak akan menyesal. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Saudara, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Nuh, bahwa dia akan membinasakan manusia di tengah-tengah bumi ini oleh karena kejahatan mereka, itu akan terjadi. Dan Tuhan tidak akan menyesal ketika Tuhan nyatakan hal itu buat manusia, yaitu Nuh pada waktu itu. Keputusan itu tidak akan berubah. Tetapi saudara tahu bahwa ia tetap masih terbuka dan tanggap dalam urusannya dengan kita manusia. Apabila dia melihat kita berubah, maka sikapnya itu, perasaannya, tindakan dan pikiran Tuhan akan berubah terhadap manusia yang mau bertobat. Kita buka di dalam Yeremia pasal 18 ayat 7 dan 8. Yes. Silakan. Yeremia pasal 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa sekalipun keberadaan dan sifat bahkan maksud Allah itu tidak berubah terhadap keputusannya, ia tetap terbuka dan tanggap dalam urusannya dengan manusia. Allah dapat mengubah perasaan dan sikapnya, tindakannya, pikirannya sesuai dengan tanggapan dari manusia yang mau berubah, yang mau bertobat terhadap kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini Tuhan sedang menilik bumi dan Tuhan mendapatkan dari sekian banyak manusia di bumi ini, hanya segelintir manusia saja yang hidupnya benar di mata Tuhan. Segelintir manusia saja yang hidupnya tidak bercela di mata Tuhan. Saya percaya ini masih jadi pertimbangan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman atas bumi ini. Kalau kita berdiri sebagai orang-orang benar bagi bumi ini, mari kita tetap pertahankan hidup benar di mata Tuhan. Seperti Nuh mempertahankan hidupnya benar di mata Tuhan. Dia hidup tidak bercela. Bahkan firman Allah berkata dia hidup bergaul dengan Allah. Dia menjadi pribadi penurut. Mari kita pertahankan hidup kita sama seperti yang Nuh pertahankan dalam hidupnya, sehingga kita layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Rohku, firman Allah berkata, tidak akan tinggal dalam manusia pada zaman itu, tapi pada zaman kasih karunia ini, biarlah roh Tuhan tinggal dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya tidak bercela, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Roh Tuhan tetap tinggal dalam hidup mereka. Saudara, aku sekarang ini saya hidup sampai 900 tahun lebih, ya. Mungkin dalam
dalam waktu yang lama itu, karena waktunya lama juga, manusia kalau mati kan populasi manusia bertambah banyak. Dan kepada kita tidak pernah akan lemah kalau kita hidup benar di mata Tuhan. Nah saudara, bayangkan kalau populasi manusia bertambah banyak oleh karena umur panjang manusia 900 tahun lebih, maka salah satunya cara roh Tuhan harus diambil dari manusia, ya, supaya manusia dia hidup cuma firman Allah berkata 120 tahun saja. Saudara bayangkan dari 900 tahun lebih dia turun drastis 120 tahun, ya. Dari manusia yang sampai 200 tahun lagi mati. Nah, katong sekarang ini belum sampai, kadang-kadang belum sampai 60 lagi, 50 lagi. Kalau kita orang tua sana biasa bilang gini, ini daun-daun tua ini masih ada di pohon sana, tapi daun-daun muda segugur ke muka. Ya, artinya orang-orang muda mati banyak. Saudara, orang-orang muda mati banyak itu juga karena faktor tidak menjaga hidup benar di mata Tuhan. Nah, kalau di Maluku ini, di Ambon khususnya di kota ini, banyak orang-orang muda saya lihat itu masuk rumah sakit. Dong punya sakit itu sakit liver, hati, ya, rusak karena apa? Banyak minum, banyak mengkonsumsi minuman beralkohol tinggi, ya, banyak minum air panas, segala hari air panas, kumpul-kumpul air panas, beli di plastik-plastik itu, nah, dong kumpul lalu ada gelas keliling, ya. Nah, gelas keliling, dong bilang sekarang itu gelas keliling itu apa supaya jangan kena corona karena itu air panas. Corona takut dengan air panas. Nah, tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, corona yang takut dengan air panas yang ada di dalam gelas keliling, tapi corona takut kepada pribadi-pribadi yang hidup takut Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup tidak bercela, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan tepat sesuai dengan yang Tuhan sampaikan. Nah, makanya orang-orang muda yang ada di kota ini banyak mati karena tidak bisa tertolong lagi. Ya, bawa ke rumah sakit, ujung-ujungnya mati. Pernah satu kali suami saya melayani ada satu laki-laki, dia sudah berkeluarga. Karena dia minum, dia sakit liver, dibawa masuk ke rumah sakit, lalu dia sembuh. Dia sembuh, bawa keluar. Dia tidak menjaga pola makan yang benar, kemudian dia sakit lagi. Saudara, dia sakit liver itu, sakit liver parah. Dan kemudian dia keluar, saudara tahu, dia sih minum Shopee, tapi dia minum soft drink, Fanta, Coca-Cola, Sprite, lalu penyakitnya kambuh lagi. Nah, akhirnya bawa ke rumah sakit dan tidak bisa tertolong, meninggal orang itu. Saudara, mari kita menjaga hidup benar. Nah, orang-orang muda banyak mati yang katanya daun-daun muda gugur itu bukan karena faktor sudah waktu Tuhan dengan mereka, bukan. Karena mereka hidup tidak menjaga hidup benar di mata Tuhan. Mereka sudah menjalankan hidup yang rusak di mata Tuhan. Mereka sudah menjalankan hidupnya yang begitu bobrok di mata Tuhan. Semuanya terjadi bukan karena sudah waktunya Tuhan, tapi karena kelalaian manusia, karena kesalahan manusia. Tapi HP umat, saudara, orang yang seperti itu kita bisa tahu nanti mereka di mana. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau suka ke rumah pesta, datang ke rumah duka, supaya engkau belajar hidup di situ. Engkau nanti lihat orang ini mati model apa, bagaimana cara hidupnya sehingga dia mati. Engkau belajar tentang kehidupan di situ, supaya engkau ya kalau misalnya hidupmu lagi tidak berkenan di mata Tuhan, kau merubah hidupmu, engkau bertobat, agar engkau ketika mati
layak dikatakan engkau tidak di PHP oleh hamba Tuhan, ada di sebelah kanan Bapa di surga. Engkau layak ada di sebelah kanan Bapa di surga. Ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari saat ini untuk bagaimana kita mau waspada terhadap hidup ini. Kita mau waspada serta bagaimana kita bisa membenahi hidup kita agar hidup kita takut akan Tuhan. Amin. Saudara mau supaya virus corona berkepanjangan? Mau berjalan pakai masker terus supaya lain sengkana lain? Ya. Beta waktu naik motor yang kayak tua, katong nih kalau pakai masker, katong bikin katong model macam-macam, saya mesti ketahuan orang gitu. Kau sedang cerewet, engkau muka sedang bangka, ya, muka sedang model apa sih, orang kan sentang. Kecuali kalau engkau pakai masker yang itu tuh dari Mika itu, apa tuh? Hah? Face shield. Pokoknya yang gitu lah. Ya. Nah itu orang bisa lihat. Tapi kalau masker kain ini, kok semuka bangka, tertawa dengan orang saya tahu. Iya, beta praktekan lah di motor. Karena saya juga orang saya tahu tuh. Iya, tuh. Jadi sebenarnya masker ini membuat kita jadi manusia misterius. Ya. Saya tahu kata kita tertawa itu tertawa model apa? Kita bisa tahu orang ketawa kalau dia pakai masker dari kerutan matanya toh kan biasa kalau tertawa begitu toh. Semungkin dia tertawa dalam masker di jalan toh. Dikirain dia gila. Ya, jadi pasti tapi saya tahu model tertawa dalam masker itu seperti apa tuh? Apakah mungkin tertawa benaran atau engkau sedang nyengir-nyengir kuda? Ya, lalu matamu itu bisa mengkerut tanda engkau senyum. Sebenarnya masker ini membuat kita jadi manusia misterius. Orang sudah saya kenal, lalu mimik kita, face kita saat di jalan itu kita tidak tahu kita sedang berbuat, orang saya tahu kita sedang berbuat apa. Kalau sedang cerewet-cerewet juga orang yang tahu. Apalagi kalau cerewetnya di dalam hati tapi mulut komat kali. Ya orang yang tahu tuh. Nah, saudara, mari kita waspada. Kita mau membenahi hidup ini agar kita hidup benar di mata Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Nah, nanti ada penyakit, kalau penyakit demam berdarah, tidak mungkin kan saudara disuruh pakai masker toh. Nah, jadi saudara bisa menjaga kebersihan. Saudara bisa menjaga kebersihan dengan apa? Jangan buang sampah sembarangan, ya. Sehingga ada genangan-genangan air yang kemudian mengakibatkan nyamuk bisa beranak pinak di situ. Kemudian nyamuk demam berdarah juga dia ada di air-air bersih. Jaga kebersihan diri ini. Kalau malam-malam tidur, kalau rumahmu itu suka ada banyak nyamuk, pakailah obat nyamuk, ya. Ya mungkin kalau semprotkah, Sovel semprotkah, atau apa, lotion kah, atau mungkin Baygon, ya, supaya tidak kena gampang penyakit demam berdarah. Kita waspada, kita membenahi hidup kita. Kita melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Kita hidup tidak bercela, melakukan segala sesuatu itu seperti yang Nuh lakukan. Dia dengar baik-baik dan dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga kita layak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Saya dan saudara dapat keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus kasih itu cuma-cuma gratis. Saudara, saya persembahkan korban lain. Saudara bisa bayangkan kalau saudara persembahkan korban,
Mungkin saudara orang miskin tidak akan mampu untuk bisa mempersembahkan korban akhir-akhir ini. Kalau corona, saudara tidak hidup pada zaman kasih karunia di mana Yesus sudah memberi segala, melunasi segalanya buat kita. Saudara mau ingat makan kah? Saudara mau ingat keperluan saudara kah? Saudara mau ingat mempersembahkan korban? Ya. Jangankan bawa korban persembahan buat Tuhan, 1 ekor kambing kah, 1 ekor domba kah, 1 ekor burung, tekukur merpati. Jangankan itu saudara, kita bawa korban saja berupa uang saja. Katong punya persembahan masih kayak dengan anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Ya, kalau persembahan di gereja itu 1.000 rupiah paling banyak dalam kantong persembahan. Tapi kalau di mall-mall, uang merah itu dia menguasai kasir, ya. Dia punya kasir, punya tempat uang itu dia menguasai itu. Tapi kalau di gereja, sekarang uang parang sudah mulai, Patimura pegang parang sudah mulai artinya ada tapi sudah mulai berkurang. Nah, diganti dengan 1.000 rupiah yang baru itu. Nah, sama 2.000. Ya, jangan kita bawa persembahan yang begitu, saudara. Kalau kita bisa beli pulsa minimal 7.000, pulsa 5.000, 7.000. Kalau kita beli pulsa data, hampir ratusan ribu. Supaya kita mau update status, bikin segala macam, itu bisa. Tapi kasih persembahan hitung-hitungan. Ya, saudara tidak tahu bahwa hidup saudara dan saya ini, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Lalu kita bawa persembahan apa buat Tuhan? Persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan hidup kita, iya. Tapi kalau bawa persembahan buat Tuhan tuh jangan 1.000, jangan 2.000. Apalagi buat kita ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga. Makanya kalau anak-anak kos, anak-anak kuliah kita maklum juga. Anak-anak sekolah. Tapi kalau kita yang sudah berkeluarga ini bawa persembahan 1.000, 2.000 itu keterlaluan. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup pada zaman kasih karunia Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan buat kita saat-saat ini, agar Tuhan berkenan atas hidup kita. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan, sehingga kita layak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia, keselamatan dari Tuhan. Selamat dari penyakit corona, selamat dari wabah penyakit demam berdarah, selamat dari segala macam kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi. Kita hidup di zaman kasih karunia. Kita menghargai kasih karunia Tuhan itu. Kita belajar hidup, kita berjuang, kita belajar hidup untuk kita menghargai kasih karunia Tuhan. Itu artinya kita berjuang. Kita berjuang untuk mempertahankan kasih karunia itu tetap menjadi milik kita, sehingga itu tidak lepas dari kita dan kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan oleh Nuh itu menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa dia hidup benar di mata Tuhan, dia hidup tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan kepadanya, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu ada pada kita. Tuhan sedang menilik bumi akhir-akhir ini, dan dia mendapatkan. Inilah pribadi-pribadi yang saya jumpa di GPIA Shekinah Glory. Mereka hidup benar di mata Tuhan, mereka hidup tidak bercela, mereka hidup bergaul dengan Tuhan, mereka hidup melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga semuanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Biarlah kita belajar untuk melakukan hal ini. Kita waspada untuk menjaga diri kita, kita membenahi hidup kita. Apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk bagaimana kita ikuti protokol kesehatan, kita lakukan itu. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kita lakukan saja. Selagi itu bukan dosa, kita lakukan saja.
kan itu tidak rugi toh. Bapak Ibu dan Saudara merasa rugi kalau lakukan anjuran pemerintah, protokol kesehatan, jaga jarak? Tidak? Cuci tangan rajin? Apalagi kalau baru habis pegang kepeng. Baru habis pegang kepeng, buka Alkitab. Saya tahu kepeng ini dia sampai di manusia yang kena virus mana nih. Kepeng itu dia baru ada di apa sana tuh? Waiheru, tiba-tiba lagi suara di Gunung Mona. Tapi kalau pegang santai saja lalu buka buku, saya harus Alkitab lah, buka buku, tangan di lidah. Kita ingat satu kali kita main ke Pak Kris, ada satu ibu datang minta uang tagihan TV kabel. Pas dia sampai dia buka masker, saudara dia pegang uang banyak. Tapi kemudian dia gini, lembaran-lembaran itu tuh, lembaran-lembaran TV kabel itu, struk-struknya itu, dia buka begini, dia tak, orang ini kayak ngeri sekali. Ini uang ini baru beredar di pasar-pasar, kemudian entah di tangan siapa. Dia pegang uang langsung, jadi kita harus kalau pegang uang harus habis cuci tangan. Ya, jangan pegang uang pikir barang berharga nih, jangan cuci tangan lagi. Nah, ini dia penting sekali nih, jaga dia baik-baik, jangan cuci tangan lagi. Tiba-tiba pegang makanan isi masuk di mulut. Nah, hancurkan kepada anak-anak supaya kita ikuti protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat, kita tetap baik-baik saja, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan karena kita mendengar baik-baik dan kita lakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan hari ini bagi kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan akhir-akhir ini. Tuhan mendapatkan kita hidup berkenan kepada Tuhan sehingga kita layak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kami sangat bersuka cita dan berterima kasih karena Bapak Ibu telah bergabung di channel kami Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Ambon. Haleluya! Great is our God. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Plus sebarin video ini ke semua